Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai chapter 6 yaitu resiko operasional. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arswatur Rahman dan akhir NPM 065. Adapun anggota kelompok yang lain yaitu Muhammad Fahmi Fat, M. Nurul Fazri, Muhammad Gifal, dan Muhammad Haikal Rafif Sahla. Next. Di awal kita akan membahas pengertian resiko operasional terlebih dahulu. Jadi resiko operasional adalah resiko kerugian yang terjadi akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, dan sistem yang tidak berjalan dengan baik, atau kejadian eksternal yang tidak terduga. Resiko ini menjadi salah satu resiko utama dalam bisnis selain resiko kredit, resiko pasar, dan resiko strategis. Manajemen resiko operasional atau operational risk management bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi resiko agar dampak kerugian dapat diminimalkan. Next. Adapun contoh resiko operasional, yaitu dalam praktiknya, resiko operasional dapat muncul dalam berbagai bentuk yang seringkali tidak terduga dan dapat berdampak besar terhadap bisnis. Contoh resiko operasional yaitu yang pertama ada usaha mengalami krisis arus kas karena keterlambatan pembayaran pelanggan. Lalu ada restoran yang mengalami penurunan penjualan akibat video viral kondisi tidak higienis. Atau perusahaan terkena tuntutan hukum terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual dan masih ada lagi. Risiko ini bisa berdampak pada keuangan, reputasi, dan juga kelangsungan bisnis. Entah itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Next. Nah, di sini ada pun karakteristik dari resiko operasional. Setiap perusahaan memiliki resiko operasional yang berbeda, tergantung pada kompleksitas dan skala bisnisnya. Resiko ini dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Jenis sumber resiko itu terdapat dua, yaitu eksternal dan internal. Nah, di sini internal merupakan kesalahan karyawan, sistem error, ataupun ketidakpatuhan aturan. Sedangkan faktor eksternal yaitu pandemi, bencana, dan perubahan regulasi. Seiring meningkatnya kompleksitas bisnis, misalnya penggunaan banyak sistem atau operasi di berbagai negara, maka risiko operasional juga akan semakin besar dan sulit dikendalikan. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Nurul Fazri dengan NPM terakhir 069. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran risiko operasional. Jadi dalam pengukuran risiko operasional ada dimensi pengukurannya, yaitu teknik yang umum digunakan untuk mengukur risiko operasional adalah pemetaan matriks dua dimensi. Jadi pertama ada dimensi frekuensi atau likelihood, ini adalah nilai probabilitas atau tingkat keseringan suatu risiko terjadi. Kemudian ada dimensi signifikansi atau severity, ini menilai tingkat keseriusan kerugian atau dampak jika risiko tersebut terjadi. Kemudian ada penggabungan dimensi ini menghasilkan matriks frekuensi dan tingkat keseriusan. Dan risiko operasional dikelompokkan ke dalam 4 kuadran utama yang masing-masing membutuhkan strategi mitigasi berbeda. Di gambarnya ada namanya risk map. Ini adalah salah satu cara untuk mengukur risiko operasional tersebut. Kemudian ada klasifikasi frekuensi rendah, low likelihood. Ini masuk ke kuadran 1, yaitu dampaknya rendah. Karakteristiknya itu tingkat signifikansi kerugian rendah dan jarang terjadi. Strateginya yaitu hanya pengawasan minim atau low control. Jadi penerapan pengawasan yang terlalu ketat pada kategori ini justru akan menimbulkan biaya operasional yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat perlindungan yang diperoleh. Jadi perusahaan cukup memantau secara minimal. Kemudian ada kuadran 2, ini ada dampaknya tinggi, jadi karakteristiknya itu adalah frekuensi terjadinya rendah, namun potensi kerugiannya yang sangat masif. Strategi yang bisa dilakukan adalah deteksi dan pantau. Jadi sangat menantang karena polanya sulit dideteksi. Jika terjadi berpotensi memicu kebangkrutan, misalnya kegagalan otorisasi transaksi,
Jadi wajib menerapkan sistem peringatan dini atau audit internal yang sangat kuat. Masuk ke klasifikasi frekuensi tinggi atau high likelihood. Ini masuk ke kuadran 3, dampaknya rendah. Karakteristiknya itu relatif sering muncul dalam rutinitas namun besaran kerugiannya kecil. Jadi strateginya adalah pantau berkala, monitor. Kerap dianggap sebagai cost of doing business. Contohnya pencurian skala kecil oleh pelanggan atau kerusakan barang. Jadi strategi terbaiknya adalah memantau berkala dan mencadangkan dananya. Jadi karena resikonya mudah dikendalikan. Terus ada kuadran 4, ini dampaknya tinggi. Karakteristiknya itu kondisi kritis dengan kerugian besar yang sering terjadi berulang. Jadi strateginya adalah cegah dari sumbernya. Jadi pada tingkat ini, perusahaan dianggap kehilangan kendali. Contohnya penggalakan dana masih berulang. Jadi perlu rombakan sistem menyeluruh dan pencegahan paksa dari akar masalah untuk menghentikan kerugian total tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kami silakan. Selanjutnya adalah unexpected loss dan expected loss. Ini adalah dua perhitungan yang diperlukan. Ini unexpected loss adalah rata-rata statistik kerugian dalam horizon waktu tertentu yang bersifat biaya bisnis, cost of doing business, dimitigation melalui strategi penetapan harga dan dicadangkan dalam beban operasional. Kalau expected loss adalah deviasi ekstrim melampaui ambang batas ekspektasi, kejadian ekstrim, memerlukan modal ekonomi dan ancaman terhadap stabilitas sistematik. Berikut adalah rumus dari expected loss yaitu IL sama dengan E dalam kurung F kali X kali E dan S. Nah, selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya. Baik, selanjutnya ada perubahan karakteristik resiko operasional. Karakteristik resiko operasional terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, kompleksitas bisnis, dan perubahan regulasi. Digitalisasi proses bisnis meningkatkan efisiensi, tetapi juga menimbulkan risiko baru seperti kegagalan sistem dan serangan cyber. Selain itu, kerjasama dengan pihak eksternal dan operasi lintas wilayah menambah potensi risiko operasional. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan sistem manajemen risiko agar mampu mengidentifikasi dan mengendalikan risiko secara efektif. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu evaluasi risiko operasional. Evaluasi risiko operasional adalah proses untuk menilai seberapa besar potensi kerugian yang terjadi akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, proses internal, atau faktor eksternal. Tujuannya untuk supaya perusahaan dapat mengetahui risiko sejak dini dan mencegah kerugian yang lebih besar. Evaluasi dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama mengukur frekuensi kejadian risiko, mengukur dampak kerugian, dan melakukan analisis skenario untuk risiko besar yang jarang terjadi. Jadi intinya evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami risiko operasional. Next. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu Barings Bank. Salah satu studi kasus risiko operasional yang sering dibahas adalah kegagalan manajemen internal yang menyebabkan kerugian besar pada institusi keuangan, seperti kasus Barings Bank pada tahun 95. Bank ini mengalami kebangkrutan akibat aktivitas trading ilegal yang dilakukan oleh seorang oknum karyawan, yaitu Nick Leeson, yang tidak terdeteksi karena lemahnya sistem pengendalian internal. Nah, secara teknis, risiko operasional dalam kasus ini muncul dari kegagalan pemisahan fungsi, kurangnya pengawasan, serta tidak efektifnya sistem pelaporan risiko. Kerugian yang terjadi mencapai lebih dari USD 1 miliar, yang menunjukkan karakteristik risiko operasional yaitu low frequency but high impact.
Kasus ini menegaskan bahwa kegagalan dalam proses internal dan kontrol dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, sehingga penting bagi perusahaan untuk menerapkan evaluasi risiko secara berkala seperti audit internal, penggunaan indikator risiko, dan sistem pengendalian yang kuat untuk mencegah kejadian serupa. Baik, kesimpulan pada materi kami hari ini, resiko operasional adalah potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau peristiwa eksternal. Seiring perkembangan teknologi dan kompleksitas bisnis, karakteristik resiko operasional semakin meningkat, sehingga organisasi perlu melakukan evaluasi dan pengelolaan risiko secara berkelanjutan melalui pengendalian internal, indikator risiko, dan sistem manajemen risiko yang efektif. Sekian dari kelompok kami, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.